Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mulai masuk ke penghujung dari kajian ini ya. Tajuknya itu Yesus lelaki normal ya, seri 12. Maka sekarang kita masuk seri ke 13. Seri ke 13 ya. Kalau kemarin kan kita membedah dari sudut pandang Kristen, resiko apa yang harus diterima. Sekarang kita membedah dari sudut pandang Islam. Ya. Resiko yang ditanggung Islam, maksudnya umat Islam ya, Kristen tuh ya umat Kristen gitu ya. Yang ditanggung Islam bila Yesus menikah, ya. Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Begini untuk saudara-saudaraku yang Islam, ya. Alhamdulillah ketika kalian berdiskusi sorry, batuknya belum sembuh kepada teman-teman Kristen tentang Yesus menikah atau tidak, dan kalian gigih, kekeh, memang seharusnya begitu, gigih, kekeh, kukuh, kuat. Apabila pencak silat itu kuda-kudanya itu dia kokoh gitu ya, pijakan kakinya ini itu kokoh. Itu bagus ya. Ketika kalian teman-teman Islamku bersikukuh untuk mengatakan, tentunya bersikukuh dengan argumentasi ya, pada sebuah kesimpulan bahwa Yesus itu menikah. Tetapi supaya tidak terjadi kontradiksi berpikir, aku ingatkan, ada resiko yang harus kalian tanggung ketika kalian mengatakan ya Yesus menikah. Hati-hati. Ada yang resiko yang harus kamu tanggung. Khususnya karena begini, ini tidak semua, ini dalam tanda kutip seperti Kristen tunggal, Kristen Tritunggal. Kemarin kan aku mengatakan bahwa ketika Yesus itu menikah itu menggugurkan konsep Allahnya Kristen Tritunggal. Artinya aku tidak bicara Kristen yang tunggal. Begitu juga di sini. Kita sama-sama tahu bahwa dalam paradigma berpikir Islam itu ada pada dua kelompok. Awalnya itu sih sebetulnya perdebatan lama. Sejarahnya ada, bukan hari ini. Dulu sudah diperdebatkan. Tetapi karena yang populer akhirnya itu Kanjeng Nabi Isa jelang kiamat akan turun lagi, seolah-olah kalau sekarang ada lagi yang mengkritik itu dianggapnya melanggar sesuatu yang sudah lama benar. Benar dari Hong Kong apa? Nah ini saranku ini untuk teman-teman Islam yang masih memegang sebuah kepercayaan yang itu dibangun atas dongeng ya. Itu dongeng. Aku sudah jelaskan ada 10 kalau nggak salah, lupa aku, 10 episode, 10 seri di video kuliah. Yesus itu tidak akan turun lagi. Aku sudah jelaskan secara rinci di sana. Seperti ini sampai 13 judul. Itu juga kalau nggak salah berapa ya? Di atas 10 sepertinya, lupa aku. Kau bisa lihat di sana. Jadi begini loh ya. Komunitas Islam itu sudah berinteraksi sejak dahulu kala, sejak awal-awal Islam dengan para ahli kitab itu di Madinah.
abad 7 itu. Abad 6 di Mekah itu nggak ada popularitas ahli kitab yang signifikan, nggak. Adanya itu di Madinah. Dongeng-dongeng ahli kitab inilah yang masuk ke teman-teman Islam. Akhirnya itu membangun sebuah pemahaman yang digunakan untuk memahami keislaman kita. Jadinya kacau. Karena pemahaman itu salah. Gitu loh. Aku berkali-kali bilang, akidah Yesus turun lagi jelang kiamat itu bukan kita punya, sayangku, saudaraku. Itu punyanya saudara kita yang Kristen. Karena ahli kitab itu ada Yahudi, ada Nasrani ya. Kalau Yahudi, babar blas, nggak percaya gue. Jangan kita ambil. Karena apa? Kembali kepada Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menyatakan Yesus akan turun lagi. Itu kan konsepnya bagaimana kita salah memahami domir hu di surat Az-Zukhruf 61. Domir hu-nya itu lari kemana? Dan aku sudah jelaskan di video yang dulu. Gitu loh. Dan banyak orang murtad dengan adanya sebuah penawaran bahwa Yesus akan turun lagi menjemput mereka di surga. Ya biarin, itu akidahnya teman-teman kita, saudara kita yang Kristen, biarin. Jangan kamu ambil, kamu pegang seolah-olah itu kukuh, itu ajaran Islam. No! Tidak. Itu loh. Ya, nanti juga kalau ada di season berikutnya, aku akan jelaskan An-Nisa ayat 1 itu juga sudah terkontaminasi pemahaman ahli kitab, sehingga kacau pemahaman An-Nisa ayat 1 itu. Seolah-olah ada manusia diciptakan dari tulang rusuk. Itu kan Bible punya. Nantilah, itu salah satu bukti bagaimana ulama-ulama kita dulu juga itu sudah terkontaminasi. Ya kita hormati mereka sebagai ulama, tapi jangan beri cek kosong bahwa dia pasti benar. Itu yang aku tidak mau. Cek kosong itu diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad karena beliau itulah yang maksum. Gitu loh. Sekarang kalau kamu katakan bahwa resiko yang ditanggung Islam bila Yesus itu menikah adalah kamu harus menggugurkan dogma yang kamu terima, dongeng-dongeng yang kamu terima sekarang ini bahwa Yesus ada di langit. Nabi Isa ada di langit. Nanti mau kiamat turun lagi, itu harus gugur. Sehingga dia tidak berbenturan dengan argumentasimu bahwa Yesus menikah. Pertanyaannya kenapa? Dalam agama-agama Abrahamic faith, baik itu Yahudi, baik itu Nasrani, baik itu Islam, kita ini patriark. Laki-laki itu sebagai suami bertanggung jawab atas keluarganya, baik anak dan istrinya. Sekarang kalau benar, ya, nanti aku tunjukkan nggak benar. Aku buka dulu sebuah kemungkinan kalau benar Yesus ada di langit. Bagaimana tanggung jawab dia sebagai imam rumah tangganya terhadap anak dan istrinya? Akan dia tinggal enak-enak di langit sana, sementara anak istrinya dia tinggalkan di bumi? Kan nggak logis. Tuh. Ya. Jadi kembalilah ke Al-Quran, gitu loh. Hadis, oke, hadis nanti aku layani kalau kamu bilang ada hadis. Hadis itu kita terima sebagai kebenaran bila dia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Gitu loh. Karena berkali-kali aku bilang, Al-Quran itu referensi tertinggi yang tak boleh ditandingi oleh referensi apapun. Gitu loh. Kamu harus jelas. Ya. Jadi, kalau kamu bilang Yesus tidak menikah, resikonya itu yang harus kamu tanggung. Kamu harus membuang pemahamanmu bahwa jelang kiamat Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi. Dan sekarang dia hidup di langit. Aku tanya, langit yang mana? Ngapain dia sekarang di langit? Aneh-aneh aja. Tuh. Al-Quran tidak bilang begitu. Sekarang begini. Ya.
Ini ya. Dibuka, ini kamu buka nih Al-Qur'an nih ya. Ini memang kepada Adam tapi berlaku kepada semua manusia. Ya. Kamu buka ini Quran surat Al-A'raf ya. Ayat 24 dan 25. Ya, aku bacakan. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Oke. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi. Ingat ini, lihat ini, nampak ini. Aku nampak nih. Aku kotak ini ya. Nanti kamu ukuranmu kamu gini kan nanti supaya kamu belajar ngerti di muka bumi. Oke? Sampai waktu yang telah ditentukan. Oke? Ini Al-A'raf 24. Sekarang Al-A'raf 25. Lihat. Ya. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup. Dan di bumi itu kamu mati. Dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Pertanyaannya, di mana manusia hidup? Ada di langit? Ada manusia hidup di langit? Di bumi, Al-Quran bilang di bumi itu kita hidup. Ini berlaku universal. Selama dia namanya manusia, dia hidup di bumi, bukan di langit. Nggak ada manusia hidup di langit. Ini Al-Quran yang mengatakan. Walaupun sebetulnya terjemahan di bumi itu ini sudah terjemahan ya. Sebetulnya itu bukan di bumi, ya. Lihat ini. Berapa tadi? 25 ya. 24. Fiha di sana. Di sana mana? Ya dia ditarik lagi ke ayat sebelumnya, ya di bumi itu. Kalau terjemahan di sini dia masih tekstual, pakai fiha. Di sini langsung supaya lebih gampang gitu, tapi kita harus tahu. Karena aku berkali-kali bilang perlunya kita arti-arti tekstual ya. Ini sebetulnya piha. Piha itu di mana? Ya ditarik ke ayat 24-nya di bumi. Nih loh. Ya. Ini piha ini sebetulnya, bukan art, bukan. Yang art itu di sini. Piha. Jadinya Allah berfirman, di sana itu kamu hidup, dan di sana itu kamu mati, dan di sana itu kamu dibangkitkan. Di sana mana? Kembalikan ke ayat 24-nya. Di bumi. Kalau tekstualnya begitu, fiha dia, bukan ardi. Ada bilang, manusia hidup di langit. Kon ngawurai. Itu loh. Ya. Jadi, beragama itu harus jelas. Jangan yang tidak Alkitab katakan, kamu katakan. Nanti, kalau kamu bilang orang Kristen gak taat Alkitab, kamu sendiri gak taat Alkitab. Gimana itu? Hadis, aku bilang lagi. Hadis itu ya ditulis sekitar 200 atau 300 tahun kemudian. Relativitasnya tinggi sekali. Bisa jadi hadis oleh seseorang diterima sebagai hadis yang kuat, bagi aku bisa itu hadis itu lemah, tertolak. Itu ya begitulah. Karena hadis itu relatif, gitu loh. Nah sekarang, kalau ada hadis yang mengatakan nanti Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi, mau nganu dajjal sing mematakan salib, sing bayar jizyah dan bengek. Oke. Tapi aku minta, perhatikan ini ada hadis ini ya. Oke, ini dari Aisyah. Setiap tahun Jibril biasanya mengulangi pembacaan Quran suci denganku 1 kali. Namun pada tahun ini dia melakukan hal tersebut 2 kali. Ya. Dia memberitahukan padaku, maksudnya Jibril memberitahukan kepada Kanjeng Nabi ya, bahwa tak ada nabi melainkan hidup selama separuh dari usia nabi yang terdahulunya.
Perhatikan, separuh. Jadi artinya usia nabi-nabi sekarang itu hanya separuh dari nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Oke. Dan dia juga berkata kepadaku bahwa Nabi Isa alaihi salam hidup selama, ini kuantitatif loh ya, 120 tahun. Dan aku menyadari bahwa aku akan meninggalkan dunia ini di awal usia 60-an. Klop nggak? Faktanya Kanjeng Nabi Muhammad wafat itu usia 60-an, 63. Dan hadisnya mengatakan bahwa umur Nabi itu tidak akan panjang, tapi separuh dari Nabi yang terdahulu. Nabi yang terdahulu berapa dinyatakan di sini? Nabi yang terdahulu yaitu Kanjeng Nabi Isa, pendahulunya adalah selama 120 tahun. Dibagi dua, separuhnya 60-an, Kanjeng Nabi 63. Klop sudah. Jadi artinya Kanjeng Nabi Isa itu hidup selama 120 tahun. Setelah 120 tahun kemana? Jawaban dewe gue. Kan tinggal ngitung kalau dia 1 Masehi atau berapa Masehi itu 120 tahunnya kapan? Kok masih hidup sekarang? Heran aku kok dikasih tahu saudaranya itu taat sama Al-Quran gitu loh. Taat. Ya, tapi aku bukan tidak menghargai perbedaan, menghargai. Aku menyampaikan sebuah kebenaran yang aku yakini berdasarkan Al-Quran. Tapi kalau kamu dikasih tahu nggak mau tahu, ya sudahlah. Tapi jangan ngomong Yesus itu menikah, karena dia akan bertabrakan nanti. Masa dia enak-enak di surga, anak istri tinggal di bumi? Gimana? Sorry, di langit. Hidup di langit juga gimana hidup di langit? Tuh hadis 1. Aku kasih lagi hadis berikutnya. Ya. Begini, ini hadis ini dulu sering aku bawakan. Ya. Seandainya Musa atau Isa masih hidup, mereka pasti mengikuti syariatku. Seandainya, aku ulangi, seandainya Musa dan Isa masih hidup, mereka pasti mengikuti syariatku. Pertanyaanku, Kanjeng Nabi Musa dan Isa masih hidup atau sudah wafat? Pikiran dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.